muslimin dan muslimat, undangan yang berbahagia, dan juga yang mulia Al-Habib Ali bin Rahman Al-Habsyi, yang mulia Habib Ali Zainal Abidin bin Umar Al-Atas, yang mulia Al-Habib Rizal bin Izzati Al-Atas,
dan juga Al-Habib Syekh Al-Hadad serta Ustaz Nur Asad dan juga Ustaz Asad. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan sehat walafiat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di tempat kami dalam rangka memperingati Maulid yang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah keluarga dan para sahabatnya serta keluarganya, semoga kita selalu dapat diberi beliau sampai akhir zaman. Dan selamat juga Bapak Pemirsa, Bapak Zulita dan Koromil, Bapak Alam, sekali hormati juga Bapak Insyaallah Tumas, Bapak Wisnu Saputra, Pak Seks Bakaboti. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran daripada Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di tempat kami ini tadi dalam rangka Maulid. Saya doakan mudah-mudahan langkah kaki bapak-bapak dan ibu-ibu, langkah kanannya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki kirinya dengan langkahnya akan berkurang dari dosa-dosa kecil kita. Dan selanjutnya saya mengucapkan juga terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang tak terhingga yang telah membantu kami, baik itu secara moral maupun material, tenaga dan pikiran, sehingga bisa terlaksananya kami mengadakan peringatan Maulid. Saya doakan mudah-mudahan amanah membantu kami dengan ikhlas, mudah-mudahan akan berpahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat dan afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya. Jemaah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sini kami mengadakan maulid ini, yaitu ada majelis namanya Majelis Nurul Ulumi. Majelis Nurul Ulumi. Di sini ada pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kalau pengajian bapak-bapak yang dipimpin atau dipandu oleh Al-Ustaz Nur Asad itu setiap malam Senin, dan boleh bapak-bapak barangkali yang mengikut serta atau mengaji di majelis kami ini Nurul ini, itu tadi malam Senin ya bapak-bapak, dan juga pengajian ibu-ibu yang diajarkan oleh saya sendiri, yaitu malam Rabu dan malam Sabtu, seminggu 2 kali. Kalau pengajian bapak-bapak seminggu sekali. Oleh karena itu kami juga sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ibu-ibunya yang telah mendukung kami sekali lagi sehingga bisa memperingati hari lahir
atau Malik baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan bisa terlaksananya, bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu saja karena terbuka waktu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita akan mendapat keberkahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad kan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini adalah majelis taklim Nurul Ilmi, yaitu adalah memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat, dengan luar biasa. Alhamdulillah terang ya, sehingga kita bersama-sama berkumpul adalah yang jelas mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dapat hidayah, karena kalau nggak masuk ke sini tidak dapat hidayah, karena ini tetangga semua ya. Untuk itu saya selaku orang tua saya bangga dan terima kasih. Yang pertama adalah yang saya hormati, yaitu tentu ketua yayasan, ketua majelis taklim Bapak Ustadz Kusnadi. Kemudian selalu diberikan keberkahan ya Pak ya, diberikan kesemangatannya Pak ya. Ternyata muridnya Bapak Kusnadi luar biasa. Dari ujung timur, ujung utara, ujung selatan penuh. Sudah banyak pulang belum nih tadi? Udah. Oh sayang, nasi kebuli belum keluar ya. Sayang, ada kan nasi kebuli? Nah tuh. Kemudian Pak Gus, saya bangga dengan Pak Gus ya, Pak Gus ya. Walaupun toh ya, kecil-kecil. Padahal tadinya kan kecil-kecil ya Pak Yus. Tidak sangka kalau yang akan datang segini banyaknya. Ini orang RT 5, RT 3, RT 4 ya? Gabungan ya? Besok datang lagi di RT 6. Nah kalau setiap RT ada majelis kayak gini, ya ada maulidan semua, betapa luar biasanya, betapa makmurnya. Atas rekayasa daripada panitia dan bunda-bunda tercinta, saya yakin bunda-bunda lah yang royal. Tapi Anda tidak akan rugi, insya Allah Bu. Pahalanya berlipat ganda karena Ibu adalah salah satu ya yang menggerakkan ini sehingga mengeluarkan dari makanan-makanan untuk menyukseskan daripada maulid. Nggak rugi ya, nggak rugi. Kemudian yang saya hormati, yang saya hormati, yang paling utama panitia pelaksana Maulid Nabi, karena tanpa mereka ini tidak terlaksana. Siang, sore, hujan, alhamdulillah cerah kembali. Dan tanpa Ketua DKM Muslim Bapak Rahmatullah, juga kepada semua yang hadir di acara ini yang tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak memuji hormat, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT. Segala puji dan syukur semua milik Allah, yang kita harus pandai-pandai sebagai iman apa yang sudah diberikan oleh Allah, dan tidak ada terhitung angkanya. Kita semua merasakan. Semoga adalah agama yang dari dulu sudah ada, dari sejak zaman Nabi Adam. Dengan dalil tadi yang saya sampaikan, Allah telah menamakan kalian orang-orang muslim dari dulu sampai sekarang. Dan kita lihat ajaran dan agama yang dibawa Nabi Musa ketika pengikutnya diseksa oleh Fir'aun, mereka berdoa dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berilah kami kesabaran luar biasa, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Berarti agama Nabi Musa agama Islam. Nabi Isa begitu juga, ketika dikhianati, beliau mengatakan kepada kaum Hawari pengikutnya, man ansari ilallah,
muslimun. Kamilah penolong-penolong Allah. Dan saksikanlah kami adalah orang-orang muslim. Jadi agama yang dibawa Nabi Isa agama Islam. Paham? Jelas? Iya, daripada tidur enak pulas. Mari kasih bantal. Jadi Islam bukan agama yang baru. Jangan otak kita mau didoktrin, diracunin sama pemikiran-pemikiran barat yang kagak jelas juntrungannya. Lah orang barat, ya emang dia nggak kenal Islam, agamanya juga beda. Nah kita yang orang Islam, masa kita mau ngikut omongannya dia, aturannya dia? Ada satu buku 1001 tokoh dikarang sama orang kafir, orang barat, yang aneh heran selalu dijadikan rujukan. Nabi Muhammad ditaruh di posisi pertama. Nabi Muhammad ditaruh di posisi pertama. Terus di dalam buku-buku itu juga ada tokoh-tokoh kayak Hitler, ada disebutin. Udah idai kita, ustad-ustad kita banggain, oh lihat tuh, Nabi Muhammad diakuin, ditaruh nomor 1. Salah. Kok salah, Ben? Kok bisa begitu? Tuh buku menampilkan aspek zahirnya Nabi, sifat kepahlawanannya Nabi. Nabi ini orang yang cerdas, politiknya bagus, pinter, luar biasa, sehingga ketika sudah dibaca sama umat, terdoktrin oleh pikirannya, nanti umat akan melupakan sisi kenabian Nabi Muhammad. Bahaya nggak tuh buku namanya? Ayo bahaya nggak? Dia bilang, oh Nabi begini, oh Islam belajar menyebar luas ke seluruh dunia. Ya Nabi orang cerdas, Nabinya pinter, politiknya bagus, jadi hilang. Padahal beliau cerdas dalam memimpin, cerdas dalam berstrategi, cerdas dalam mengatur urusan rumah tangga sampai negara. Ini tidak bisa dilepaskan dari aspek nubuahnya beliau, dari aspek kenabiannya beliau. Ini yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitab fikih sirah beliau. Ngaji kan, baru ngeh kan, baru tahu kan, dan dibeli itu kitab racun. Paham Bu? Racun. Ini kan kitab Maulid jelas sejarahnya, Nabi dikupas dari awal sampai akhir. Paham Pak? Paham Bu? Balik lagi ke tema. Jadi Muttalib ini, beliau pengen ada yang bisa menggantikan posisinya. Dia diingetin, ente punya keponakan, anaknya Hashim. Hashim pernah menikah dari seorang wanita namanya Salma. Keluar anak namanya Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi itu karena dari kecil, dari orang sudah nunggu uban. Syaibah artinya uban, Hamdi artinya pujian. Jadi bukan kelainan genetik, jangan disalahartikan. Ini sebabnya nggak lain nggak bukan sebab nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nunggu ubannya tapi dipuji sama orang. Akhirnya sama Muttalib diambil, disamperin ponakannya, dibawa pulang. Begitu dibawa pulang, orang-orang Mekah semuanya ngelihat Muttalib bawa budak. Dari sejak itu Syaibatul Hamdi dinamakan Abdul Muttalib. Paham? Jelas? Nggak dapat yang begini di YouTube. Ngaji benar-benar ngaji. Sebenarnya orang bangsa Yahudi. Sampai ketika bertemu dengan Nabi Muhammad dan kakeknya, ditanya oleh bangsa Yahudi tersebut, ya Abdul Muttalib, engkau bawa siapa ini? Ini aku bawa cucuku Muhammad. Ya, salawat kepada Nabi Muhammad.
cucunya langsung dibilang serentak, ini Bu Nabi akhir zaman ya Abdul Muthalib. Tuh bisa kenal karena tanda-tandanya semuanya ada di buku kitab-kitab aku punya kakek. Ini Nabi akhir zaman. Terus kau datang ke sini mau ngapain? Mau berobat? Ini cucuku sakit mata, Romat. Kalau dia mau berobat kepadaku, salah ya Abdul Muthalib. Salah bagaimana? Obatnya itu ada pada dirinya. Maksudnya bagaimana? Suruh keluarkan air liurnya dan oleskan kepada kedua matanya. Pada saat itu langsung dikeluarkan air liurnya dan dioleskan kepada kedua matanya. Ketika dioleskan kepada kedua matanya, langsung sembuh spontan, saudara. Langsung sembuh. Ya, itu dengan air liurnya Nabi Muhammad SAW. Dan gak sampai di situ, bukan hanya untuk penyakit zahir, penyakit batin pun bisa diobati dengan air liurnya Nabi. Ada dulu di zaman Rasulullah SAW yang mana pernah ada salah satu wanita. Nah, kita sekarang cerita perempuan. Ini perempuan nih, Sayyatul Khuluqi. Dia punya akhlak begat nih, nggak baik. Kalau ngomong sama orang nggak bisa mengatur kata-kata yang baik. Jadi selalu katanya kasar gitu kalau ngomong orang. Kalau bahasa Betawinya nih, kalau ngomong orang ngejeblak. Bang, kalau ngomong nggak pernah yang enak-enak. Pasti kalau ngomong sekalinya ngomong ada kata-kata nyakitin. Ada nggak sih? Nggak ada. Pok siapa itu namanya? Nggak ada. Coba di sini orang baik ya. Nah ini wanita datang kepada Rasulullah SAW pada saat Nabi lagi berkumpul bersama para sahabatnya dan lagi makan. Padahal mau makan. Pada saat datang ini wanita kepada Rasulullah SAW, sahabat kaget melihat ini wanita. Ya Allah, ini perempuan datang. Udah pasti di perempuan kalau bicara gak enak, Mbak. Betul. Gak taunya dikatakan apa? Oleh perempuan tersebut kepada Nabi Muhammad. A'anta Nabi? Apakah engkau Nabi? Betul, aku Nabi, kata Nabi Muhammad. Tuh, ngomongnya juga gak enak. Bahasanya udah kasar. Kok Nabi tak berwadah? Kok Nabi makannya sendirian? Kata Nabi Muhammad, ambillah. Khutlah. Ambil yang kau mau. Diberi. Katanya ini perempuan, jangan tanggung ya Nabi. Apalagi kata Nabi, berikan semuanya kepadaku. Tuh, makanannya diminta semuanya. Ya, itu sahabat. Tuh kan, benar kan? Yang perempuan pasti ngomongin enak nih. Ya, udah ngeluarin pedang semua ya Rasul. Perlu nggak aku menghukum di perempuan nanti? Jangan. Selama dia meminta kepadaku, aku akan berikan. Tuh akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan semuanya. Akhirnya Nabi nggak jadi makan. Di dalam riwayat itu makanan masih ada yang dipegang sama yang dikunyah di dalam mulut Nabi. Kata ini perempuan, jangan tanggung ya Nabi. Apalagi yang makanan yang masih ada di tanganmu juga berikan kepadaku. Ditaruh sama Nabi, diberikan. Ambil. Jangan tanggung ya Nabi. Apalagi kata Nabi, makanan yang kau masih kunyah di dalam mulutmu keluarkan juga, berikan kepadaku. Waduh, ini sudah kelewatan nih. Sini Ali bin Abi Thalib bangun, buka pedangnya langsung. Itu udah kurang ajar nih. Ya, kalau kita ya, orang kepala putih dimulai begitu, gimana guru kita gitu ya? Hah? Enggak, bro. Tapi karena Nabi Muhammad SAW memiliki daripada akhlak yang mulia, ya, semua ditenangkan para sahabatnya Nabi. Dia selama dia meminta apapun kepada aku akan berikan. Akhirnya dikeluarin dari dalam mulutnya makanan yang masih dikunyah, ditaruh ke piringnya Nabi, diberikan kepada wanita tersebut. Ambillah. Akhirnya dimakan semuanya dengan rakusnya. Dimakan semuanya makanan yang bekas dari tangannya Nabi, yang bekas bercampur dengan air liurnya Nabi. Dimakan semuanya. Ini amalnya perempuan. Ini perempuan selalu berkata kasar, ngomong yang kagak enak-enak. Nah ini dikatakan dalam riwayat, ada yang meriwayatkan itu hadis. Para sahabat, salah satu sahabat yang duduk di situ juga mengatakan apa? Yang menyaksikan langsung. Sampai dikatakan setelah ini perempuan makan, wallahi min ba'di ma akalat min adali ta'ami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
la yakhruju min faiha illa khaira. Ya, demi Allah, ketika ini perempuan memakan daripada makanan yang bekas dari jari jemarinya Nabi Muhammad SAW dan memakan daripada bekas yang bercampur dengan air liurnya Nabi, tidak lagi dia berkata yang kotor, melainkan dia berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi sepanjang seumur hidupnya. Berkat apa? Berkat air liurnya Nabi. Lain sama kita. Kalau kita yang hafal Quran jadi hafal Quran kita semua nih. Ya, itu air liurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini menjadi umat yang mulia, ya, balas. Kalau kita mau balas budi kepada Nabi nggak bakal cukup. Dengan kita mengadakan maulid yang seperti ini adalah menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Supaya nanti kita dikenal sama Nabi Muhammad. Pengen kamu dikenal sama Nabi Muhammad? Ya, tentunya kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya, jangan kita putus. Al-Bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Saya dengar dari tadi ketika mendengar Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad gak ada yang jawab nih. Sebagian doang mungkin yang jawab. Jadi kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, jangan pernah kita gak mau berselawat kepada Nabi. Karena kata Nabi, Al-Bakhil, ya, orang yang paling pelit. Kata Nabi, mau gak dikatain pelit sama Nabi? Ketika dia mendengar namaku, dia tidak pernah menjawab selawat kepada. Kuncinya adalah kita sering berselawat sama Nabi. Jangan pelit berselawat sama Nabi. Man sarrahu an yalqallah wa huwa anhu radin falyukthir min sholati alaihi. Ya. Siapa orang yang ingin berjumpa bersama Nabi, ya, berjumpa dengan Allah dan Allah ridho kepadanya. Pengen nggak kita diridhoi sama Allah? Kalau udah diridhoi sama Allah, tentunya kita udah pasti masuk surganya Allah. Ya, ridho Allah kepada kita. Ya. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dan Allah ridho kepadanya, maka perbanyaklah selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak bu, jangan pelit berselawat kepada Nabi. Ini amalan yang luar biasa, jangan dianggap remeh. Yang namanya selawat, walaupun kata lafaznya sedikit, tapi maknanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar banget sekali. Nah, ini diceritakan di dalam salah satu nih, saya bawain tentang cerita selawat yang luar biasa. Ya, ini penutup sebagai penutup. Sudah ada Habib Ali bin Umar. Ya. Nah, ini pernah, ya, kita ini dianjurkan untuk kita berselawat kepada Nabi. Betul? Allah pun langsung memerintahkan kepada kita. Betul? Ya, kita nggak bakal bisa, ya, tanpa ada selawat, karena dibutuhkan di akhir zaman ini untuk kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Siapa yang pengen hajatnya dikabulkan oleh Allah? Siapa yang pengen dilunasi daripada segala hutang-hutangnya? Siapa yang dia ingin kepengen untuk diangkat daripada kesumpekan, kegundahan di dalam hatinya? Siapa yang ingin diampuni daripada segala dosa-dosanya? Yaitu dia memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Dan bahkan itu hanya urusan duniawiya, tapi urusan akhirat nanti apa? Itu diceritakan, ya, di dalam satu kitab dikatakan, ya, pernah ini kejadian, ya, nanti ini kejadiannya nanti, tapi diceritakan udah sekarang sama Imam Ghazali. Yang mana nanti ketika para nabi-nabi itu dari zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa itu mengantri untuk menunggu masuk ke surganya Allah. Menunggu untuk masuk ke surganya Allah. Ini tempatnya yang Allah berikan kepada para nabi-nabi, tempatnya VIP bu. Tempatnya khusus, gak sama sama kita. Ya, tempatnya nabi-nabi. Ketika mau masuk ke depan pintu surga, itu umatnya Nabi Allah Musa lagi dilemparkan ke api nerakanya Allah. Umatnya Nabi Allah Isa dilemparkan kepada api nerakanya Allah. Itu tidak ada satupun mereka yang merespon, yang bisa menolong daripada umatnya. Selalu diberikan sehat walafiat, ya, panjang umur untuk selalu menuntut agama, bekal kelak kita nanti di akhirat yang akan datang. Dan juga mudah-mudahan kita selalu diberikan